Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi dokter. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi dan makalah kami, yaitu adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui integritas profesional dan pemerangan risiko malpraktik sesuai dengan tema kami. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perkenalan diri kami dulu. Nama saya Zaid Fatih Imani dengan NIM Mahir 043. Nama saya Adil dengan NIM Mahir 029. Nama saya Aran dengan NIM Mahir 35. Nama saya Rasya dengan NIM Mahir 39. Nama saya Nur Malasari dengan NIM Akhir 022. Saya Laili Ramadhani dengan NIM Mahir 45. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi. Teman-teman yang tidak bertugas bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, jadi dalam makalah kami menyinggung tentang kepercayaan masyarakat. Nah, dapat dari mana tuh kok bisa kepikiran sampai ke kepercayaan masyarakat yang bisa dibantu dengan integritas dan bisa memiliki dampak positif juga? Itu kami dapat latar belakangnya itu adalah dari penelitian ini. Nah, di sini ada penelitiannya, yaitu adalah trust in the healthcare professional and health outcome. Kemudian ini adalah sebuah meta analisisnya. Nah, setelah kami baca dari penelitian ini, ternyata resultnya itu adalah patients reported more beneficial health behaviors, less symptoms, and higher quality of life, and to be more satisfied with treatment when they had higher trust in their healthcare professionals. Berarti jadi saat pasien itu memiliki lebih banyak kepercayaan terhadap nakesnya, tenaga kesehatannya, itu mereka mereportase bahwa tindakannya itu lebih beneficial begitu. Mereka lebih merasakan manfaatnya saat mereka percaya dengan nakesnya yang melakukan tindakan terhadap mereka. Nah, tapi sayangnya dalam Indonesia, di Indonesia itu sekarang lagi banyak oknum-oknum dokter yang sayangnya melanggar kepercayaan itu, yang mengingkari kepercayaan itu yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya dengan adanya oknum-oknum ini, kita kepercayaan masyarakat terhadap kita itu jadi menurun juga. Citra kedokteran itu menjadi menurun karena oknum-oknum ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan ini, dan kenapa sih penting kepercayaan masyarakat itu? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, kemudian komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap terapi, juga menumbuhkan citra positif masyarakat terhadap institusi kesehatan, dan tentunya menumbuhkan etika profesional. Karena jika kita tahu bahwa profesi yang sedang kita tekuni itu memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi, tentunya kita akan lebih merasa bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan itu. Next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tuh ada faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat di bidang kesehatan atau institusi kesehatan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang pertama itu ada pengalaman hidup pasien yang diabaikan. Jadi banyak sekali pasien itu merasa kalau kinerja dari institusi kesehatan itu kurang baik dan kurang mantap, karena mungkin ada faktor seperti banyaknya atau meluapnya pasien, lalu minimnya sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan di sebuah institusi. Nah, yang kedua adalah layanan kesehatan terlalu administratif. Jadi seperti terburu-buru dan kurang responsif terhadap kebutuhan personal. Jadi terkesan kagok dan mungkin sangat terbata-bata seperti administratif ya. Contoh kayak ada yang urgent tapi harus kayak kesana dulu, ke B dulu, baru nanti ditangani dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, ada pasien merasa tidak didengar. Nah, biasanya itu banyak sekali ya. Pasien itu harus mengikuti sistem yang ada di rumah sakit. Jadi kayak seperti di poin poin yang kedua sama. Jadi pasien itu condong lebih
banyak regulasi-regulasi yang perlu dilewati dahulu sebelum dia dapat penanganan. Nah, terus yang keempat, kepercayaan beralih ke dokter tertentu. Jadi bukan sistem atau bentuk kepercayaan yang rapuh dan tidak stabil. Lalu ada narasi publik tentang kegagalan medis. Kan banyak banget ya pasien-pasien yang atau orang-orang sekarang itu banyak sekali maraknya isu-isu kesehatan di luar sana. Apalagi sekarang gampang banget diakses lewat TikTok lah, lewat Instagram lah, lewat berita-berita online lah. Sekarang tuh gampang sekali, banyak sekali media-media publikasi yang menangkap banyak narasi publik soal kegagalan medis atau malpraktik ataupun juga institusi kesehatan yang kurang pas gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kesehatan medis, mengikis kredibilitas profesi, dan yang terakhir adalah masalah struktural dan kultural sistem kesehatan. Nah, ini tuh seperti dinilai kurang tidaknya inklusif dan kurangnya manusiawi di sebuah institusi dan minimnya empati terhadap pasien yang sedang berobat. Begitu. Next. Oke, baik, bagaimana caranya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Integritas profesional. Ini ada 5 poin ya. Yang pertama, fondasi kepribadian dokter, hanya klinis tetapi juga membangun kepercayaan pasien. Kita juga sebagai dokter itu harus mendapatkan kepercayaan pasien sehingga pasien itu mau terbuka kepada kita. Kan juga kan ada yang pasien itu tertutup kepada dokter, malu-malu gitu sehingga penyakitnya tidak kunjung ditemukan atau diobati. Lalu memahami profesionalisme sebagai sikap etis dan tanggung jawab kita sebagai dokter itu mempunyai sikap tanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita. Lalu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran yang konsisten dan terbimbing. Ya, dari kedua poin ini merujuk pada poin ketiga, ditanamkan sejak dini. Kita harus memiliki sifat tanggung jawab sebagai bentuk memahami profesionalisme dan juga dapat membangun kepercayaan kepada pasien. Lalu poin keempat, membentuk karakter yang jujur, disiplin, peduli, dan berempati. Ini juga poin yang penting sekali, terutama berkaitan dengan poin pertama ya, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan kepada pasien sehingga membangun integritas profesional sebagai dokter. Lalu yang terakhir, bukan sekedar teori namun menjadi budaya belajar dan identitas dokter. Nah, keempat poin ini merujuk pada satu poin nomor 5, yaitu bagaimana itu menggambarkan kita sebagai dokter yang profesional. Selanjutnya, integritas dalam profesionalisme dokter dipandang sebagai aspek yang penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang antara dokter dan pasien. Mahasiswa secara general harus menyadari bahwa sikap profesional seperti menepati janji, bertanggung jawab, dan mematuhi etika adalah bagian dari integritas yang harus ditanamkan sejak dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang malpraktik dari integritas profesional. Lalu selanjutnya, next, malpraktik medis. Apa itu malpraktik medis? Tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan yang menyimpang dari profesi dan menyebabkan kerugian bagi pasien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan. Bisa merupakan kesalahan maupun kelalaian dalam tindakan medis, diagnosis atau pengobatan lainnya. Tidak memberikan, seperti juga tidak memberikan informasi yang cukup, over consent, pelanggaran etika atau hukum dalam pelayanan medis. Lalu next slide. Resiko praktik dan dampaknya terhadap kepercayaan. Di sini kami setelah diskusi kami menemukan bahwasanya yang pertama adalah kepercayaan dokter pasien otomatis terganggu. Yang dimana akibat malpraktik tersebut baik dari kesalahan medis maupun komunikasi yang buruk. Untuk yang kedua, gugatan malpraktik sering dipicu oleh kegagalan komunikasi.
pasien merasa tidak dihormati atau tidak diberi informasi secara lengkap ataupun utuh seperti yang dibahas tadi. Selanjutnya, malpraktik merusak reputasi profesi medis secara luas dan menimbulkan generalisasi negatif masyarakat. Ketika ada suatu kasus yang telah keluar, maka terkadang masyarakat mengeneralisasikan atau dirasa itu umum untuk seluruh profesi medis. Untuk yang terakhir, praktik kedokteran defensif meningkat. Jadi akan timbul nanti hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgensi untuk dilakukan, tapi dokter-dokter itu atau tenaga medis melakukannya untuk menghindari adanya malpraktik ini. Itu mungkin yang bisa memperpanjang waktu ataupun sebagainya. Baik, next. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah upaya untuk mengurangi resiko malpraktik. Yang pertama itu ada meningkatkan integritas suatu profesi. Lalu yang kedua ada strategi preventif berupa melakukan pelaporan insiden transaksi, risiko klinis, audit internal, dan juga tim keselamatan pasien. Yang ketiga ada menerapkan standar pelayanan medis berupa SOP, informasi, dokumentasi untuk melindungi pasien dan dokter secara hukum. Lalu ada kolaborasi tim medis untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan akurasi dari keputusan klinis. Lalu ada penguatan budaya organisasi, berupa transparansi, pelaporan kesalahan, diskusi etis, dan juga kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai etika. Lalu ada peran regulasi dan asosiasi profesi untuk menjaga standar, memberi edukasi, dan juga menegakkan kode etik. Yang terakhir ada keterbukaan terhadap kesalahan untuk membangun kepercayaan dan mencegah pengulangan kasus yang serupa. Baik, yang selanjutnya saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama adalah kepercayaan publik terhadap profesi medis ini dibangun dari sikap profesional, dari sikap kejujurannya, dan pada integritas dan juga perawatan berkelanjutan. Yang kedua adalah integritas medis ini bisa melampaui kepatuhan hukum, meliputi komitmen dengan menjaga keselamatan dan kesejahteraan pasiennya. Dan yang ketiga adalah kasus malpraktik tidak hanya merusak pada reputasi profesinya, tetapi juga menimbulkan trauma emosional bagi pasiennya. Dan yang keempat, profesionalisme medis mencakup kecakapan teknis sekaligus tanggung jawab sosial, kejujuran, dan empati terhadap pasien. Dan yang terakhir, pemahaman mendalam ini sangat penting bagi tenaga medis saat ini dan juga masa depan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Di sini ada salah satu quotes ya yang menurut saya sangat penting bagi kita. Itu adalah wear the white coat with dignity and pride. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Atau mungkin dari dokter? Tidak ada. Ya, mungkin kami cukupkan sampai sini. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.